Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memenuhi dan memimpin hati kami tatkala kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Roma 15 ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah jangan hanya mau cari senang dan untung sendiri. Bapak Ibu, pada dasarnya setiap orang memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri atau egosentris atau egois. Terlebih lagi di akhir zaman ini. Dalam 2 Timotius 3, 1-3 berkata bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, demi menyenangkan diri sendiri berbagai upaya dilakukan. Tidak peduli berapa besar kocek atau uang yang harus dikeluarkannya. Contoh sederhananya adalah masalah hobi. Seseorang yang memiliki hobi mengoleksi benda-benda antik, berapapun harganya pasti dia beli. Demi hobinya ini ia rela memburunya sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke ujung dunia pun dicarinya. Itu semua ditempuh banyak orang demi menyenangkan diri sendiri. Ya, belum juga yang lain-lain. Ya, suka mobil lah, suka barang-barang antik lah, dan lain sebagainya. Nah, menyenangkan diri sendiri adalah pekerjaan yang mudah dan semua orang pasti bisa melakukannya. Tetapi bagaimana untuk menyenangkan hati orang lain? Tidak semua orang mau melakukannya karena hal itu dirasa berat dan tidak ada kepentingan dan keuntungan mungkin bagi dia. Terlebih lagi kalau kita bicara mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, Paulus memberikan teladan untuk itu. Di dalam 1 Korintus 10:33 berkata, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Itu juga yang dikatakan di dalam firman Tuhan kita tadi. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Nah, dasarnya adalah dia ingin menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanannya. Terlebih teladan agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tidak mencari kesenangan dan keuntungan dirinya sendiri. Melainkan dia rela berkorban, menebus, mati dan menyelamatkan kita orang berdosa. Firman Allah berkata, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya oleh kemiskinannya kita diperkaya. Nah, jika Tuhan saja melakukannya untuk kita, masakan kita masih terus hidup untuk kesenangan dan keuntungan diri kita sendiri? Semua ada waktunya. Untuk itu, ya, mari dengan usia kita yang semakin bertambah, ya, biarlah kiranya kita semakin hidup lebih bijaksana. Mari cobalah perlahan-lahan kita mendahulukan kepentingan Tuhan dan sesama, bukan hanya kepentingan kesenangan kita saja. Karena memang ini sebuah proses. Memang tidak seketika. Maka senangkanlah hati Tuhan dan sesama. Ingat, waktu hidup kita ini singkat, terbatas. Dan semua keinginan dan kenikmatan itu hanya kecil saja. Sebentar dan fana saja. Kalau hal itu mengenai makanan, paling nikmatnya hanya ukuran jari saja di lidah dan tenggorokan. Kalau hal itu berupa barang-barang mewah apapun itu, paling ngengat, rayap, dan karat itu merusaknya. Dan sebagainya. Karena itu, selagi Tuhan masih beri kita nafas, masih beri kita waktu, kesempatan, tenaga, mari jadilah pribadi-pribadi yang bermakna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatannya itu. Bahkan di dalam Matius 25 tentang hakim yang adil, dikatakan, barang siapa melakukan salah satu dari seorang saudaraku yang paling hina ini, dia telah melakukan atau melayani atau mengasihi aku. Mari kita sungguh-sungguh hidup bukan untuk kesenangan kita saja, bukan untuk keuntungan kita saja, tapi mulailah memikirkan kesenangan dan keuntungan orang lain juga. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur, mampukan kami Tuhan untuk tidak hidup untuk diri kami, tapi diri kami yang sudah ditebus, diselamatkan, kami gunakan, kami pakai adalah untuk memuliakan Tuhan melalui kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kami dengan segenap
karya kasihkan berkat untuk sungguh boleh membawa manfaat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Ingat, jangan hanya mau cari senang dan untung sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.